Halo coba cerita lawan, balik lagi nih di podcast Gigitan Berdarah. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang menarik nih. Apa yang mau dibahas? Jadi kita pengen bahas salah satu penyakit yang angka orang yang terkena atau korbannya ini masih banyak di Indonesia. Tapi walaupun banyak korban atau orang yang terkena, penyakit ini tuh bisa banget diatasin dan cara mengatasinya mudah. Tapi sebelum masuk ke topik utama, perkenalan dulu yuk sama anggota-anggotanya. Nama aku Dimas sebagai ketua podcast. Nama saya Irga. Nama saya Rida Irawan. Nama saya Cika. Di episode kali ini kita berlima akan membicarakan tentang penyakit demam berdarah. Oke guys, langsung aja kita masuk ke podcast dan pembahasannya ya. Oke, langsung saja kita ke topik utama, yaitu demam berdarah dengue yang masih sering masalah kesehatan di Indonesia. Oke guys, jadi DBD ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, tahu nggak apa hewan yang membawa virus dengue itu? Saya tahu, itu nyamuk bukan sih? Nah, iya guys, jadi virus yang atau hewan yang membawa virus dengue ini itu adalah nyamuk. Nah, tapi nyamuknya ini ada varian tersendiri guys. Apa nama nyamuknya? Nama nyamuknya itu adalah Aedes aegypti. Jadi bukan sembarangan nyamuk ya. Betul, biasanya DBD muncul saat musim hujan dikarenakan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Iya, dan yang bahaya itu gejala sering disangka cuma flu biasa. Padahal kalau dibiarkan bisa berakibat fatal. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia per tahun 2024 mencatat lebih dari 144 ribu kasus demam berdarah dengue dalam rentang waktu Januari sampai dengan November. Itu angka yang sangat besar loh. Wah, guys, berarti masih banyak banget ya yang belum sadar betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Iya, apalagi banyak yang melupakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur banyak genangan air. Selain itu, kebiasaannya menggantung baju di kamar juga bisa jadi sarang nyamuk loh. Jadi sebenarnya pencegahan DBD bisa dimulai dari hal kecil, asalkan kita disiplin. Oh ya guys, BTW, soal penyakit DBD ini ada salah satu tokoh dari Humas Universitas 11 Maret, Dr. Debbie, dia menyebutkan nih bahwa penyakit DBD itu seperti siklus pelana kuda. Katanya di hari 1 sampai ke 3 itu adalah fase demam, 4 sampai ke 6 itu adalah fase demam naik turun, dan saat fase 7 sampai 8 adalah fase di mana pasien akan mengalami keadaan kritisnya. Nah, sebenarnya guys, di hari keempat itu pasien DBD udah harus disarankan taruh di rumah sakit besar guys, atau bisa dibilang dirujuk di rumah sakit besar. Keren banget ya, beliau banyak memberi edukasi ke masyarakat tentang pentingnya imunisasi dan pencegahan penyakit DBD. Iya, dia keren banget karena bisa mengedukasi penyakit DBD ini dengan mudah ke kalangan awam kayak kita gini. Guys, aku mau tanya deh, menurut kalian kenapa kasus DBD masih tinggi ya di Indonesia? Menurutku, karena masih banyak masyarakat yang kurang sadar tentang kebersihan lingkungannya. Setuju, selain itu faktor cuaca mempengaruhi banget loh. Populasi nyamuk semakin meningkat. Kalau soal pencegahan pribadi, hal apa sih yang kalian lakukan di rumah? Aku biasanya memakai lotion anti nyamuk dan tidur pakai kelambu. Nah, kalau aku itu biasanya membersihkan bak dan menguras air-air. Kayak air yang ada di wadah-wadah, itu biasanya aku kuras guys. Aku sih lebih sering fogging barang warga, supaya nyamuknya berkurang. Jadi kita bisa simpulkan,
bahwa demam berdarah dengue ini adalah penyakit serius, tetapi bisa dicegah dengan hal yang sangat sederhana. Nah, iya betul banget guys. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, penyakit dengue ini memang besar kasus dan angkanya di Indonesia. Tapi pencegahannya mudah banget. Kayak membersihkan lingkungan dan menjaga lingkungan. Kalau ada gejala seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, atau ada muncul bintik merah di kulit, segera periksa ke dokter ya guys. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita gigitan berdarah. Jangan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.